Selamat berjumpa dengan Sanggar Cerita dan kisah lagu dan cerita. Mari kita dengarkan, mari kita nikmati. Sanggar Cerita makin asik. La 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 Selamat berjumpa lagi adik-adik manis. Kalian pernah melihat manusia-manusia kerdil? Belum? Baiklah, kalian akan segera melihatnya dan mengenalnya dalam cerita kakak kali ini. Semua diam ya, dan dengarkan baik-baik. Cerita ini sangat bagus untuk kalian semua. Dan judulnya adalah Fernando di Negeri Kabut. sebuah padang rumput yang hijau dan luas, terdapatlah sebuah lembah yang penuh ditumbuhi bermacam-macam bunga. Bila hari mulai senja dan angin dari padang rumput bertiup perlahan, maka udara di seluruh lembah itu tercium begitu harum semerbak. Maka tidaklah heran jika tempat itu dikenal dengan nama Lembah Bunga.
Tidak seorang pun yang tahu bahwa di tengah-tengah lembah itu terdapat sebuah perkampungan mungil milik manusia-manusia kerdil penghuni tempat itu. Mereka hidup dalam kelompok kecil yang setiap hari selalu bergembira dalam alam lingkungan mereka yang amat indah itu. Menyediakan makanan kesukaan kita. Hei, tapi mana si Fernando? Fernando? Entah, sejak tadi aku tak melihat dia. Iya, aku juga tidak melihat dia sejak tadi. Mungkin dia sedang mencari buah seri untuk persediaan makanan kita. Tapi sekarang tidak musim buah ceri. Celaka. Iya, barangkali dia mencari buah ceri dengan menyeberang daerah perbatasan negeri Kabut. Iya, di sana selalu ada buah ceri. Aduh, Gimana ini? Tiba-tiba, semua orang-orang kerdil itu menjadi ketakutan. Mereka selalu takut bila menyebut negeri Kabut, karena mereka semua tahu siapa penghuni negeri yang sunyi dan mengerikan itu. menyelamatkan Fernando. Tidak mungkin. Tidak seorang pun yang mampu berbuat sesuatu di negeri Kabut itu. Negeri kutukan itu, wah, terlalu mengerikan untuk dimasuki siapapun. Lalu, apa yang harus kita perbuat? Kasihan Fernando. Jangan terlalu cemas. Kita kan semua tahu Fernando adalah orang yang berani dan cerdik. Kalian bertiga tetaplah tinggal di sini. Aku dan Wena akan menyusul dan mencarinya. Tidak mungkin, Tora. Kau dan Wena tidak akan sanggup melakukan itu. Akan kami coba. Ayo, Wena. Tak lama kemudian, berangkatlah Tora dan Wena meninggalkan dusun mereka. Mereka menyeberangi lembah bunga menuju tepian padang rumput jauh di sana, di mana terletak perbatasan negeri Kabut yang berupa hamparan rawa-rawa luas dengan udara yang senantiasa diselimuti kabut. Wena, apakah kita ini tidak menempuh jalan yang salah? Aku belum pernah pergi sejauh ini sebelumnya. Tidak. Aku sudah hafal liku-liku di sekitar daerah ini. Kau lupa, Tora, aku kan selama ini bertugas sebagai pencari kayu bakar. Jadi, aku banyak mengetahui jalan-jalan di sekitar lembah kita ini. Benar, Wena. Aku yang selama ini bertugas sebagai penjaga keamanan di dusun kita hampir tak pernah pergi kemana-mana. Hei, lihat, ada sungai. Oh, iya. Ini sungai yang akan membawa kita menuju perbatasan negeri Kabut itu. Mari kita membuat perahu dengan menggunakan anyaman rumput kering. Ayo.
itu, di dalam ruangan istana di negeri kabut, tampak seorang manusia kerdil sedang beringkuk di sebuah sangkar besi. Tidak jauh dari situ, tampak seorang lelaki kurus berjubah hitam duduk di atas kursi singgasana yang terbuat dari susunan tulang belulang. Wajah lelaki itu sangat menyeramkan. Tulang pipinya yang cekung tampak penuh kerutan-kerutan seperti sisik. Sepasang matanya yang berwarna kuning memancarkan sinar yang mengerikan, dan bibirnya yang tipis kemerahan hampir tertutup oleh kumisnya yang tumbuh jarang dan liar dan menyatu dengan jenggotnya yang hitam memanjang sampai ke dada. Masih juga kau tidak mau membuka rahasia lembah bunga, hai orang keril? Tidak. Aku tidak akan pernah mau membuka rahasia itu. Aku si Fernando tidak akan mengkhianati bangsaku sendiri. Oh, bagus, bagus. Tapi apakah kau akan tetap bisa setia pada bangsamu, ha? Jika kau telah merasakan hukumanku? Aku tidak takut. Aku tidak merasa bersalah kepadamu. Lepaskan aku. Tidak. Aku sudah terlalu lama memimpikan untuk menguasai lembah bunga. Dan aku akan menggunakan kau sebagai alatku untuk mewujudkan keinginanku itu. Ayo, cepat. Katakan di mana letak rahasia untuk memasuki lembah itu. Tidak, tidak. Aku tidak akan mengatakannya. Kurang ajar. Sikapmu memuakkan seperti seekor anjing. Terkutuklah kau dan jadilah seekor anjing. Kau sekarang sudah menjadi seekor anjing. Dan burung gagak peliharaanku si Caesar. Caesar suka sekali memakan mata anjing. Caesar, kembali kau! Dari dalam lubang gelap di dinding, muncullah seekor burung gagak hitam yang sangat besar terbang melepakkan sayapnya dan hinggap di hadapan majikannya. Caesar, jaga anjing di dalam sangkar itu. Kalau dia berusaha melarikan diri, patuk matanya. Bagus, bagus. Hari ini kau kuberi kuasa untuk merubah diri menjadi manusia. Aku akan masuk ke dalam ruang semedi. Dan jangan kau ganggu aku sebelum aku selesai. Hah? Mengerti kau? Sementara itu, Wena dan Tora yang sedang mencari jejak Fernando telah mulai memasuki tapal batas negeri kabut. Sejauh mata memandang, mereka hanya melihat kabut semata. Wena, aku tidak bisa melihat apa-apa. Lihat, di sekitar kita pemandangan tertutup kabut. Iya, kita harus hati-hati, Tora. Lihat ini. Bukankah ini sepatu si Fernando itu? Iya, benar. Hanya sepatu sebelah kanan. Aku yakin Fernando sengaja meninggalkannya di sini. Berarti Fernando diculik. Benar. Fernando sudah berada di dalam cengkeramanku. Kau siapa? Kau siapa? Tunjukkan dirimu. Tunjukkan dirimu. Aku adalah Pangeran Lothar, penguasa negeri kabut. Dan sebentar lagi kalian berdua akan menyusul Fernando menjadi tawanan di istanaku. Pangeran Lothar,
tunjukkan dirimu. Tidak perlu. Aku tidak berada di dekat kalian. Tapi aku berada di dalam ruang semedi di istanaku. Dan dari tempatku ini, aku mampu menyeret kalian ke istanaku. Lihat, para utusanku akan menjemput kalian. Wena, lihat, banyak burung-burung aneh dan menurunkan menyerbu kita. Tora, cepat, kita kembali ke lembah bunga. Ayo cepat. Benar adik-adik, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus ekor burung dalam bentuk dan rupa yang mengerikan datang menyerang Tora dan Wena. Tapi ketika kedua manusia kerdil itu kembali menginjakan kakinya ke lembah bunga, maka hewan-hewan menakutkan itu tidak mampu mendekati mereka. Lihat, Wena, lihat. Mereka tidak bisa mendekati kita. Benar, Tora, benar. Sekarang kita tahu bahwa mereka takut dengan bau harum bunga-bunga di lembah ini. Benar. Oh iya, aku ada akal. Apa itu? Kumpulkan kayu bakar. Aku akan mengumpulkan beberapa ikat bunga. Dan kita akan membakarnya. Iya. Mereka pasti lebih takut. Benar, Wena, benar. Kedua manusia kerdil itu segera bekerja dengan sigap. Dalam waktu singkat, mereka telah mengumpulkan setumpuk bunga dan membakarnya. Kebetulan, angin bertiup dari arah lembah bunga. Maka asap dari bunga-bunga yang terbakar itu tertiup angin memasuki tapal batas negeri kabut. Dan keanehan pun terjadi. Tempat yang dilalui asap itu tidak lagi berkabut. Dan kekuatan jahat Pangeran Lothar tidak berkuasa menyentuh asap itu. Wena, lihat, asap itu membuka jalan. Ayo, Tora, kita masuk melalui asap itu untuk membebaskan si Fernando. Ayo. Sementara itu, Fernando yang wujudnya sudah berubah menjadi seekor anjing masih meringkuk di dalam sangkar besi dikawal seorang manusia berkulit hitam legam dan berwajah buruk, jelmaan burung gagak pesuruh Pangeran Lothar. Diam kau, Fernando. Jika kau ribut terus, aku akan menjelma menjadi burung gagak lagi. Dan akan kupatukan dua matamu. Bau apa ini? Seperti bau bunga terbakar. Aku tidak tahan. Tolong. Dan ketika orang hitam jelmaan burung gagak itu sedang ketakutan oleh asap tersebut, Fernando segera membuka pengikat pintu sangkar itu dengan giginya. Dan ketika dia berhasil keluar dari sangkar itu, Fernando segera menyerang musuhnya dengan ganas. Kurang ajar, kau menggigit kupingku. Aduh, tolong. Maka berubahlah orang itu menjadi burung gagak kembali yang sudah tidak mampu terbang karena luka-lukanya. Dan pada saat itulah muncul Pangeran Lothar.
Kurang ajar. Asap ini telah memusnahkan kekuatan sihirku. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa? Kami yang melakukannya, pangeran jahat. Manusia kerdil. Kalian di sini? Hah? Iya, namaku adalah Wena. Dan temanku ini Tora. Kami berdua akan membebaskan Fernando. Fernando. Itu dia Fernando. Hah? Lihat. Dia telah kurubah menjadi seekor anjing. Kasihan. Benar. Anjing itu Fernando. Lihat, dia mengenali kita. Benar, tapi jangan takut. Lihat, aku membawa beberapa ikat bunga di balik bajuku ini. Ini bisa kita pergunakan sebagai senjata melawan kekuatan sihir si Pangeran Lothar. Iya, benar. Ayo Fernando, terkam pangeran jahat itu. Ayo terkam. Gigit dia. Kurang ajar. Hidungku digigit. Aduh, sakit. Ayo bantu. Kita bantu mengeroyok pangeran jahat itu. Pergunakan bunga ini. Ayo. Ampun. Saya menyerah. Ampun. Saya menyerah. Cepat, ubah Fernando menjadi manusia kembali. Ayo. Baiklah. Aku akan membacakan mantranya. Babulukiu. Babulu baca. Baca lawa. Ada kadabra. Jobla suang. Jobla suang. Apa kabar Fernando? Halo, Wena. Tora. Wah, selama aku jadi anjing, rasanya tidak enak. Tenggorokanku jadi sakit gara-gara menggonggong terus. Dan lagi tidak enak punya buntut. Geli rasanya. Sudahlah Fernando, kita akan kembali ke lembah bunga. Di sana Ola, Uli, dan Dona sedang menunggu kita. Iya. Tapi sekarang lebih dulu kita harus menghukum pangeran jahat ini. Hei, pangeran, lihat. Ini bunga-bunga ini. Ayo lihat. Jangan kau dekatkan bunga itu. Aku benci bunga. Tolong jangan kau dekatkan. Pangeran jahat, katakan, kenapa kau menculik Fernando? Ayo jawab. Iya. Saya bermaksud menaklukkan dan menguasai lembah bunga. Tapi sekarang saya tidak punya niat itu lagi. Ya, percayalah, saya tobat. Sungguh? Iya. Sebagai bukti kesungguhan saya serahkan jubah hitam ini ke tangan kalian. Tanpa jubah ini, kekuatan jahatku akan lenyap. Baiklah, kami akan memusnahkan jubahmu ini supaya kau bisa mengenal kehidupan yang damai seperti kami manusia-manusia kerdil di lembah bunga. Kehidupan yang damai. Saya ingin sekali merasakan itu. Tapi saya tidak pernah bisa merasakannya. Saya pangeran yang jahat. Saya selalu jahat. Kau pasti bisa menjadi manusia baik. Asalkan kau berusaha sungguh-sungguh meninggalkan jubah kejahatanmu ini, ya? Setelah menerima jubah hitam milik Pangeran Lothar, maka Wena, Tora, dan Fernando segera pulang kembali ke lembah bunga melewati jalan asap yang mereka lalui semula.
tampak perkampungan manusia-manusia kerdil di lembah bunga itu semarak kembali. Mereka sedang mengadakan pesta yang meriah, adik-adik. Ola, gadis manusia kerdil yang terkenal pandai memasak itu, memanggil teman-temannya. Hei, Uli, Dona, Wena, Tora, Fernando, lihat. Aku hari ini memasak sup cendawan dan kue dari daun vanili. Kemana? Ketika manusia-manusia kerdil penghuni lembah bunga itu sedang asik berpesta, tiba-tiba muncullah seorang tamu. Hai teman-temanku, kalian masih mengenal aku? Benar, aku memang Pangeran Lothar. Tapi negeriku sekarang sudah bebas dari kabut, semenjak aku mempunyai niat baik untuk bersahabat dengan kalian. Negeriku sekarang terang bercahaya, dan rakyatku mulai menyukai harumnya bunga-bunga. Tenang teman-teman. Baiklah Pangeran Lothar. Aku si Fernando mewakili teman-temanku berbicara. Kami bersedia bersahabat dengan siapapun yang mempunyai niat baik. Mulai sekarang, kami penghuni lembah bunga menjadi sahabatmu dan sahabat rakyat negerimu. Demikianlah adik-adik, maka terjalinlah persahabatan yang indah antara penghuni lembah bunga dan Pangeran Lothar serta rakyatnya setelah mereka masing-masing mau membuka hati untuk sesamanya. Nah adik-adik, oleh karena itu, kalian pun harus seperti Fernando dan teman-temannya yang selalu siap membimbing orang yang jahat menuju kehidupan yang penuh kerukunan dan perdamaian. Sampai jumpa. Selamat berpisah dengan